Yesus dijadikan Tuhan, Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kisah Tuhan Yesus Kristus akan selalu menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas. Walaupun kisah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan kisah historis, masih terdapat orang-orang yang mempertanyakan tentang Tuhan Yesus. Yang menarik adalah munculnya anggapan bahwa Tuhan Yesus Kristus dijadikan Tuhan. Ada beberapa alasan penolakan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Pertama, Yesus dijadikan Tuhan karena memandang Tuhan Yesus Kristus hanya sebagai manusia biasa. Memandang Tuhan Yesus hanya sebagai manusia karena tidak mengakui keilahian dan mereka tidak paham tentang dua natur atau esensi Tuhan Yesus Kristus. Kedua, memandang Tuhan Yesus hanya sebagai manusia karena mereka memustahilkan Roh Allah turun ke dalam dunia. Asumsi mereka, dunia berdosa dan Tuhan itu suci. Sehingga jika Tuhan turun ke dalam dunia orang yang berdosa, maka ketuhanannya tercemar oleh dosa. Yang ketiga, memandang Tuhan Yesus hanya sebagai manusia. Karena Tuhan Yesus, mereka memandang memerankan perbuatan atau sifat-sifat manusia seperti Yesus berdoa, lapar, dan menangis, serta yang lain-lainnya. Poin kedua, karena menyamakan Tuhan Yesus dengan sosok atau tokoh dari karakter lain, seperti Yesus dalam kisah Gnostik atau Isa Al-Masih. Sebagian tokoh Gnostik mengakui Yesus sebagai manusia biasa dan sebagian lain mengakui unsur keilahian pada Yesus dominan dibanding natur kemanusiaannya. Dalam pandangan kaum Gnostik, saudara-saudara, manusia memiliki roh atau zat ilahi sehingga mereka melihat kisah salib Tuhan Yesus Kristus adalah satu kisah di mana Yesus Kristus mengajarkan melepaskan roh dari tubuhnya, dari tubuh kemanusiaannya. Karena dalam pandangan Gnostik, sama seperti dalam pandangan Yunani, tubuh adalah materi dan materi itu adalah jahat. Sehingga roh perlu dilepaskan dari materi yang jahat ini. Yesus disamakan dengan anak Maryam, yaitu Isa Al-Masih. Memang Isa Al-Masih dalam kitab tertentu ada disebut 4 kali sebagai Al-Masih anak Maryam. Keilahian dan kematiannya bagi penebusan manusia disangkal dengan keras dan percaya bahwa Isa akan datang kembali ke bumi, akan menikah dan punya anak, kemudian mati dan dikuburkan. Jadi, kalau kita mau melihat kisah-kisah Isa Al-Masih dengan Yesus, tentu saudara sudah bisa atau mencermati sementara ini perbedaannya. Nah, Yesus dijadikan Tuhan. Yang kedua, karena membuat asumsi bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh karena ulah Rasul Paulus. Tuhan Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah meminta disembah atau dipertuhankan. Inilah perkataan mereka. Inilah ayat-ayat yang sering sekali digunakan kaum penentang keilahian Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 24. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 11 ayat 42. Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa yang menerima aku, ia menerima dia, Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 16 dan ayat 20. Kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Dan berikut ini beberapa ayat yang diklaim seakan-akan Rasul Paulus menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Ayat yang kedua yang mereka klaim seakan-akan Rasul Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan adalah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Yesus dijadikan Tuhan karena hasil konsili Nisea tahun 325 Masehi merupakan titik sauh di mana Yesus diangkat menjadi Tuhan. Konsili ini dimitoskan menjadi pelantikan Yesus Kristus menjadi Tuhan. Yang kelima, Yesus dijadikan Tuhan dengan membangun rasa skeptisisme atau keraguan-raguan. Tidak ada ketinggalan kaum skeptis yang mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa mungkin Tuhan jadi manusia? Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus bisa masuk ke dalam dunia berdosa? Kenapa Tuhan tidak jadi binatang saja? So, bagaimana semua hal ini? Mari kita bahas sekarang. Tahukah Anda mengapa ada konsili diadakan? Karena satu hal, munculnya orang-orang yang tersesat atau diklaim secara sarkas disebut dengan bidat. Cikal bakal bidat dapat kita baca di dalam Alkitab yang menjelaskan golongan penentang kebenaran. Ada bidat Kolose, yaitu konsep kepenuhan atau pleroma yang digunakan oleh Paulus pada Kolose 1 ayat 19 yang mengindikasikan sebuah jawaban atas gagasan-gagasan gnostik mengenai kepenuhan makhluk-makhluk perantara. Ada bidat Korintus, adanya kaum libertin yang menyatakan diri sebagai pengikut Paulus dan melegalkan percabulan secara terang-terangan. 1 Korintus 5 ayat 1-13. Munculnya kaum legalis. 1 Korintus 8 ayat 1. Yaitu mereka yang mempertengkarkan mengenai makanan, mengaku sebagai pengikut Kefas atau pengikut Petrus. Ada juga kaum filsuf yang menganggap dirinya sebagai pengikut Apolos, yang mengajarkan kaum ini memiliki hikmat lebih daripada Paulus. 1 Korintus 1 ayat 18-25. Dan ada kaum mistik yang mengklaim sebagai pengikut Kristus. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bidat dalam surat-surat pengembalan juga ada, yaitu peringatan akan doktrin sesat. Itu bisa kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 1-5. Dan dongeng-dongeng Yahudi, Titus 1 ayat 14, spiritualitas dari kebangkitan, 2 Timotius 2 ayat 18, dan disertai dengan moral yang rusak atau kemurtatan, dan mengenai kitab suci, 2 Timotius 3 ayat 1-17. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Pertama, mustahilkah Tuhan mengambil rupa menjadi manusia? Tercemarkah kesucian Tuhan ketika Tuhan menjadi atau mengambil rupa menjadi seorang manusia? Yang berikutnya, apa yang menghalangi saudara atau siapapun yang hari ini menonton podcast ini untuk menolak keilahian ketuhanan Yesus Kristus? Haruskah Tuhan itu sesuai dengan logikamu, logika Anda, atau sesuai dengan fakta yang ada di Alkitab? Tentu kita harus melihat Alkitab. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Yesus Kristus dengan tidak menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tuhan Yesus memberkati.